Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita belajar tentang limit fungsi. Kalau di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang titik limit, nah itu yang diperlukan di dalam limit fungsi juga. Oke, nah sebelum masuk ke limit fungsi, kalian coba ulas kembali tentang titik limit ya, supaya nanti pada saat kita belajar tentang limit fungsi, kalian lebih memahami materi dari limit fungsi. Oke, kita lanjut ke definisi dari limit fungsi ya. Kita masuk ke definisinya, di mana definisi dari limit fungsi ini mengatakan bahwa misalkan A itu subsetnya R, himpunan bilang real, kemudian F-nya adalah pemetaan dari A ke R, dan C titik limit A. Oke. L itu adalah limit, dikatakan limit dari suatu fungsi di C jika, nah ini definisinya nih, L itu dikatakan titik limit jika apa? Jika untuk setiap epsilon positif dalam lingkungan epsilon dari L, ini kemarin sudah kita pelajari ya, yaitu tentang lingkungan. Kemudian terdapat delta positif di dalam lingkungan delta dari C. Ya, sedemikian hingga jika X-nya tidak sama dengan C, untuk setiap X-nya ini ada dalam lingkungan delta dari C beririsan dengan A, maka fungsi X-nya itu harus merupakan elemen dari lingkungan epsilon dari L. Nah, inilah definisi dari limit fungsi. Kalau dinotasikan, maka menjadi limit f di mana x yang mendekati c sama dengan L, atau bisa juga dituliskan dengan limit fx di mana x yang mendekati c itu hasilnya adalah L. Oke? Seperti itu. Itu definisinya. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, supaya lebih mempermudah kalian, saya coba gambarkan dalam bentuk ilustrasinya supaya kalian lebih bisa memahami maksudnya itu gimana sih. Kadang kalau kita dari ini mungkin masih bingung ya. Saya coba untuk gambarkan terlebih dahulu. Nah, misalkan saya punya suatu fungsi gitu ya. Saya gambarkan dalam grafik fungsi. Misalkan ini ada fungsi, maaf ya kalau gambarnya kurang bagus, mudah-mudahan aja bisa dipahami dari gambarnya. Oke, misalkan di sini ada fungsinya, kemudian di sini saya gambarkan bahwa, sebentar, maaf. Ini fungsinya ini ya, misalkan kita punya suatu fungsi ini adalah fungsi fx-nya. Misalkan ini adalah fx-nya begitu ya. Oke. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa untuk setiap epsilon positif, lingkungan epsilon dari L dan seterusnya, ini berdasarkan definisi gambarannya begini. Misalkan di sini ada suatu. Misalkan tadi L dikatakan titik limit limit suatu fungsi f dari c. Misalkan ini kita mengambil c-nya di sini. Ini adalah c-nya gitu ya. Kita tarik ini, maaf, ini garis putus-putus. Nah, kita hubungkan, andaikan di sini adalah L-nya. Nah, L adalah limit dari fungsi di C. Misalkan ini L-nya gitu ya. Tuh. Susah ya gambarnya. Oke. L di C. Nah, sekarang untuk mengetahui bahwa L ini benar nggak sih limit dari suatu fungsi fx ini, f di c ini benar nggak sih? Nah, sekarang caranya gimana nih? Kita kembali ke definisi tadi bahwa untuk setiap epsilon yang positif di dalam lingkungan epsilon dari L. Nah, berarti kita di dalam lingkungan epsilon dari R ini, kita perhatikan di sini ya. Kita misalkan mengambil suatu jarak atau radius dari L ini sejauh epsilon gitu ya, sejauh epsilon misalkan. Oke, ini gimana, kepencet terus ya, sorry. Ini sejauh epsilon, maka di sini kita punya L plus epsilon. Nah, dari ini ke bawah juga epsilon, ini maka ini L min epsilon. Oke ya, misalkan di sini. Nah, ini misalkan andikan gitu ya. Nah, sekarang dari sini kita tarik putus-putusnya di sini ya. Oke. Ini tadi ke sini, ini L-nya ke sini ya, kita tarik ke sini, misalkan gitu. Oke, nah kalian bayangkan bahwa ini
di dalam area persekitaran ini gitu ya, di dalam area ini kita kan punya ini ya tadi L min epsilon, L plus epsilon. Oke. Nah sekarang di dalam area ini itu adalah terdapat delta yang positif di dalam lingkungan delta dari C. Kalian perhatikan misalkan kita mengambil suatu delta di sini. Delta misalkan kita ambil sejauh ini adalah delta. Nah, misalkan begitu, dari sini ke sini delta, maka ini adalah C plus delta, yang ini adalah C min delta, begitu ya. Kita tarik nih, kita tarik ke sini. Nah, oke, nah ini juga kita tarik ke sini. Oke. Nah, kalian perhatikan bahwa pada saat proses tadi, nah ini tadi, ini kan jari mana yang kita tarik nih, ini ke sini, ini ya tadi berarti di area C min delta ini ya. Oke, ini ya. Oke. Nah, dia kan masih berada di dalam wilayah ini pada saat kita mengambil delta. Oke. Nah, inilah ini jadi karena dia masih berada di dalam wilayah ini, maka dia bisa dikatakan bahwa L itu adalah limit dari Fx. Begitu ya, limit dari F di C. C-nya tadi ini ya. Oke, nah sekarang kita coba untuk gambarkan kembali. Misalkan contohnya begini lagi nih. Mana tadi ini? Oke, jadi ini bisa dibelumkan ini apa tadi, fungsi ini memiliki limit gitu ya, ini F mempunyai limit di L. Ini kalau ini L adalah limit dari F gitu ya. Oke, atau artinya adalah F mempunyai limit gitu ya. Oke, nah sekarang di contoh berikutnya, misalkan saya punya ini nih, grafik gitu ya. Oke, masih sama. Nah, ini misalkan saya punya suatu grafiknya bentuknya seperti ini nih. Gini. Aduh, kemudian ini begini. Nah, artinya di sini sempat putus gitu ya. Sempat terputus kemudian nyambung lagi di sini. Sekarang kita sempat putus kemudian nyambung lagi. Oke. Nah, apakah fungsi ini suatu fungsi ya, ini fungsinya, apakah fungsi ini itu punya limit atau tidak? Nah, caranya kita cek berdasarkan definisi yang kita punya tadi ya, berdasarkan definisi yang kita punya tadi. Caranya gimana? Caranya kita coba tentukan di sini. Nah, kita misalkan di sini C gitu ya, C-nya kita misalkan di sini gitu. Oke. Kita di sini punya suatu C. Ini C-nya, kita hubungkan ke sini ya, ke dalam fungsinya ini. Oke. Aduh, jadi miring ya, misalkan di sini L-nya. Kita tetapkan L-nya misalkan di sini. Oke. Di sini kita tetapkan L-nya. Kemudian tadi langkahnya gimana? Langkahnya kita mengambil radius dari L itu sejauh epsilon misalkan gitu ya. Ini kita misalkan pilih epsilonnya sejauh epsilon, maka di sini L plus epsilon. Yang ini juga sejauh epsilon, ini adalah L min epsilon. Sama ya. Oke, nah sekarang kita tarik nih dari L plus epsilon ke sini. Oke, kemudian masuk ke sini. Ini kalian bisa gambar lebih, maaf ya ini gambarnya kurang rapi. Ini ke sini. Kemudian oke, kita masuk ke sini. Oke. Nah, sekarang pada saat kita mengambil coba dari suatu C ini, kita ambil delta tertentu begitu ya, delta tertentu begitu, sehingga ini C-nya mana tadi, ini C-nya ini ya, kita coba ambil delta tertentu. Misalkan kita ngambil deltanya dari sini ke sini sejauh delta, maka ini adalah C plus delta. Ini juga sejauh delta, maka ini adalah C min delta. Oke, kita hubungkan titik yang tadi ini ke sini. Kemudian dari sini mana tadi ya? Ini ke sini.
tadi ya ke sini. Nah, kita hubungkan nih titik tadi. Saya coba pakai pen yang warna lain. Artinya tadi kita yang dari sini ke sini ya. Ini tadi berarti warnanya dari sini sampai ke sini. Oke. Kalian perhatikan bahwa kalau yang atas ini masih masuk ya areanya L plus epsilon ya. Tapi kalau yang bawah ini kan sudah di luar areanya dia. Oke. Sudah berada di luar area. Maka kalau seperti itu berarti artinya terdapat delta ya. Terdapat delta yang pada saat dia berada di lingkungan itu, dia tidak berada di dalam lingkungan epsilon dia tidak berada di dalam lingkungan epsilon dari R. Artinya apa di sini? Berarti tidak memenuhi definisi. Berarti dikatakan bahwa F itu tidak mempunyai limit gitu ya. F tidak punya limit. Ini itu fungsi diskontinu ya. F tidak punya limit. Tidak punya limit. Oke. Seperti itu gambarannya tentang definisi dari limit fungsi. Maaf ya, ini gambarnya kurang begitu rapi ya. Oke. Saya lanjut aja. Jadi kalau L itu dikatakan limit tadi ya, jadi dia masih berada di dalam persekitarannya. Kalau dia tidak punya titik limit, itu berarti ada suatu delta tertentu yang menyebabkan ini nih. Tadi dia merupakan irisannya itu kosong gitu ya. Oke, berada di luar area lingkungan epsilon dari R. Oke, nah sekarang kita lanjut ke apa ini ya, teorema. Teorema yang pertama yaitu tentang teorema ketunggalan limit. Jadi teorema itu mengatakan bahwa jika ada suatu fungsi dari A ke R dan C-nya adalah titik limitnya A, maka F itu hanya memiliki satu limit di C. Jadi ini adalah teorema ketunggalan limit. Ada suatu fungsi A ke R, C-nya titik limitnya A, maka F hanya punya satu limit di C. Gitu ya, satu aja. Ini ketunggalan limit. Nah, buktinya bagaimana? Kita sudah punya tadi ya. Nah, ini kita sudah punya bahwa tadi dinamakan bahwa limit fx tadi kita menuliskan dalam notasi itu kan limit fx, x yang mendekati c, ini kita misalkan dengan L1. Seandainya dia tidak tunggal, maka kita misalkan di dalam L1, L2 misalkan ini tidak tunggal ya. Kemudian limit fx di mana x yang mendekati c, maka sama dengan L2. Artinya untuk membuktikan ketunggalan limit ini kita andaikan bahwa dia itu tidak tunggal gitu ya. Oke, kalau misalkan dia terjadi kontradiksi, maka berarti dia tunggal gitu ya cara membuktikannya ya. Oke. Kemudian next lanjut kita misalkan dengan L1, L2, kemudian kita andaikan bahwa limit-limit ini tadi tidak sama gitu ya. Oke, limit ini tadi tidak sama karena kita mau menunjukkan dengan menggunakan kontradiksi ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah perhatikan bahwa tadi dimisalkan limit fx-nya di mana x yang mendekati c itu sama dengan L1. Kita berdasarkan definisi tadi di depan diperoleh bahwa jika limitnya fx di mana x yang mendekati c sama dengan L1, maka diperoleh definisinya ini untuk setiap epsilon positif, lingkungan epsilon dari L1 terdapat delta positif, lingkungan delta dari c sedemikian hingga ini ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita perhatikan juga yang limit fx-nya sama dengan L2 ya, ini berdasarkan definisi diperoleh seperti ini, bahwa untuk setiap epsilon positif lingkungan epsilon dari L2, kalau tadi L1 ya, terdapat delta positif sehingga x yang tidak sama dengan c. Untuk setiap x-nya elemen lingkungan delta dari C beririsan dengan A, maka fx-nya elemen dari lingkungan epsilon dari L2. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya definisi 1 L1, definisi untuk L2. Oke, kita perhatikan di sini seandainya L-nya tidak sama dengan tadi kan diandaikan L-nya tidak sama dengan, maka ini berakibat bahwa lingkungan epsilon L1 itu beririsan dari lingkungan epsilon L2 ini himpunan kosong. Karena tadi kenapa? Karena L1-nya tidak sama dengan L2. Oke, kalau diilustrasikan di gambar tadi seperti itu, maka dia adalah himpunan kosong.
Nah, karena dia himpunan kosong tadi berdasarkan definisi, maka yang namanya limit itu dia tidak boleh merupakan himpunan kosong, gitu ya. Artinya kalau dia merupakan himpunan kosong, artinya apa? Bahwa dia kontradiksi, gitu ya. Kontradiksi yang mengatakan bahwa fx itu elemen dari lingkungan dan juga fx-nya harus elemen dari lingkungan epsilon dari L2. Nah, gitu. Karena dia merupakan himpunan kosong, maka dia terjadi kontradiksi. Hal ini kalau kontradiksi apa? Seharusnya L1 haruslah sama dengan L2. Gitu. Kalau L1 sama dengan L2, maka artinya apa? Artinya F itu hanya punya satu limit di C. Gitu ya. Oke, itu tentang ketunggalan limit. Jadi limit itu tunggal. Oke ya. Oke. Kita lanjut ke teorema berikutnya. Nah, ini teorema berikutnya mengatakan bahwa jika F itu dari pemetaan dari A ke R dan C-nya adalah titik limit A, maka limit F sama dengan limit F itu di mana X-nya mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian hingga X-nya elemen A 0 kurang dari mutlak X kurang dari delta, maka mutlak Fx min L ini kurang dari epsilon. Oke, nah ini teorema yang perlu untuk dibuktikan. Nah, kalau kalian mendapatkan ini, teorema seperti ini ada tertulis jika dan hanya jika. Ini kan berarti berlaku sebaliknya ya, jika limit Fx sama dengan L itu akan berlaku untuk setiap, begitu ya. Begitupun sebaliknya untuk setiap juga berlaku ini. Jika dan hanya jika berlaku sebaliknya. Oke. Nah, sekarang pembuktiannya seperti apa? Untuk pembuktian ini jadi kalau jika dan hanya jika kalian itu bisa membuktikan dari kiri ke kanan. Oke. Atau bisa juga bisa membuktikan dari kanan ke kiri. Oke, saya mau membuktikan dari kiri ke kanan. Nanti yang dari kanan ke kiri kalian coba sendiri, begitu ya. Oke, nah dari kiri ke kanan artinya kalau dari kiri ke kanan maka kita mau menunjukkan atau membuktikan bahwa limit F itu sama dengan L jika untuk setiap, gitu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan bahwa kita punya beberapa modal ya, modal dasarnya yaitu diketahuinya apa F suatu fungsi dari A ke R, C-nya adalah titik limit A. Oke, itu yang awal atau modal kita yang sudah diketahui, yaitu diketahui apa di sini. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai modal kita. Membuktikan suatu teorema itu bisa menggunakan suatu definisi ya atau teorema sebelumnya yang sudah dibuktikan. Oke, nah sekarang kita coba nih dari modal yang kita miliki, kita urai, kita proses demikian rupa sehingga kita dengan melalui proses tersebut akan membuktikan teorema tersebut. Oke, diketahui apa nih? Diketahui yaitu F-nya sebagai modal kita saya tulis ya, F itu pemetaan dari A ke R, C-nya adalah titik limit A. Oke, nah seperti itu. Nah, untuk menjawab ini maka berdasarkan apa? Nah, kita sudah punya modal ini nih. Nah, kita kembali nih, kita sudah punya A ke R, C titik limit, maka kita punya definisi berdasarkan definisi apa? Definisi limit fungsi. Oke. Definisi limit fungsi apa dikatakan bahwa diperoleh apa? Diperoleh bahwa limit ini ya. Limit F di mana X-nya mendekati C sesuai dengan yang ditanyakan akan dibuktikan di sini sama dengan L. Limit F sama berdasarkan definisi limit fungsi diperoleh bahwa limit F sama dengan L di mana X-nya mendekati C apa? Bahwa untuk setiap epsilon yang positif
Tadi ya, ini saya tuliskan definisinya. Dalam lingkungan epsilon dari L. Oke. Nah, kemudian terdapat delta positif di dalam lingkungan delta dari C. Sedemikian hingga bisa tulis seperti ini. X-nya pada saat X-nya tidak sama dengan C. Terus kemudian untuk setiap X-nya itu elemen dari lingkungan delta dari C beririsan dengan A, maka Fx itu merupakan elemen dari lingkungan epsilon dari L. Oke, seperti ini ya. Ini definisi. Dari mana ini? Dari definisi. Kalian lihat kembali di slide sebelumnya tentang definisi. Oke, kita sudah ini punya modal ini nih. Semuanya ini adalah sebagai modal kita. Uraikan supaya dia akan dibuktikan apa? Untuk membuktikan apa nih di sini? Akan dibuktikan bahwa, nah ini kita mau menuliskan akan dibuktikan bahwa ini akan dibuktikan, ini akan kita buktikan nih, akan dibuktikan bahwa limit F ketika X-nya mendekati C sama dengan L itu jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta yang positif sedemikian hingga X-nya itu merupakan elemen A, terus kemudian 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta, maka berlaku mutlak Fx min L ini kurang dari epsilon. Oke, nah inilah yang mau kita buktikan ya dengan modal yang kita sudah miliki. Oke, nah sekarang kalian perhatikan nih di sini gimana itu caranya membuktikan dengan menggunakan modal-modal yang kita miliki ya. Oke, nah caranya gimana ini? Oke, kalian perhatikan di sini kita sudah punya modal berdasarkan definisi. Nah, inilah yang akan kita uraikan. Kalian perhatikan nih di sini. Ini modal kita ya. Modalnya mengatakan untuk setiap epsilon positif. Oke. Nah, di sini yang akan kita buktikan juga mengandung unsur untuk setiap epsilon positif. Ini ya urut-urutannya ya. Untuk setiap epsilon positif. Di definisi sudah ada nih untuk setiap epsilon positif. Oke, aman. Sudah ada nih di sini. Sudah terbukti dengan sendirinya ya untuk epsilon positif. Oke, nah sekarang untuk terdapat delta positif. Sudah adakah yang diketahui terdapat delta positif? Oke, sudah terbukti dengan sendirinya yang ini karena sudah ada di modelnya. Step by stepnya ini kita sudah buktikan. Yang ini juga sudah kita buktikan, sudah dapat nih melalui definisi. Nah, sekarang lanjutannya apa nih? X elemen A. Adakah di sini? Oke. Belum ya, maka kita perlu buktikan. Kemudian yang ini 0 kurang dari X min delta C kurang dari delta. Ini juga belum. Kita buktikan nanti. Maka berlaku ini juga belum. Oke. Nah, sekarang step-stepnya. Saya di next slide ya supaya tidak terlalu itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita uraikan nih di sini yang dari bukti yang kita miliki ya. Kita punya bahwa ini kita nanti perhatikan ya dari itu ya, kita punya modalnya mengatakan bahwa di situ X itu tidak sama dengan C. Ini modalnya yang dimiliki loh ya. Ini saya menguraikan modal yang dimiliki. X tidak sama dengan X tidak sama dengan C. Itu kan artinya X-nya min C itu kan tidak sama dengan 0 gitu kan. Nah, kalau X min C-nya tidak sama dengan 0, ini diartikan bahwa mutlak X min C-nya dipastikan bahwa dia lebih dari 0. Gitu. Oke ya. Ini poin yang pertama. Poin yang I1 gitu ya. I1. Oke, nah sekarang ini perhatikan ya, perhatikan. Oke, nah sekarang perhatikan kembali yang pertama, poin yang pertama, kemudian perhatikan kembali dari model yang kita miliki. Apalagi tadi saya coba tengok dulu ya,
Oke, di sini X tidak sama dengan C. Nah, ini nih model kita adalah untuk setiap X elemen dari lingkungan delta. Oke, nah itu yang kita uraikan. X elemen dari X, perhatikan bahwa kita punya X elemen dari lingkungan lingkungan delta dari C beririsan dengan A. Oke, kita punya X itu elemen lingkungan delta dari C irisan dengan A. Ingat, kalau dia X itu elemen dari delta beririsan dengan A, artinya apa? Artinya adalah X itu elemen dari A dan juga X juga elemen dari lingkungan. X itu elemen dari lingkungan delta dari C dan apa? X juga merupakan elemen dari A. Oke. X elemen dari A. Oke, kita sudah dapat nih info bahwa kita sudah dapat X elemen dari A karena itu masuk dalam poin yang akan kita buktikan. Oh, sudah dapat, aman. Oke ya. Ini bagian ini sudah dapat. Oke. Nah, yang ini X elemen dari X elemen, ini poin yang berikutnya, X elemen dari lingkungan delta dari C. Ini bisa kita tuliskan menjadi X itu elemen dari, ingat bahwa X lingkungan, di dalam lingkungan ini kan bisa kita tuliskan menjadi C min, himpunan terbuka C min delta, C plus delta. Oke, kalian kalau lupa buka kembali tentang persekitaran. Maka ini diartikan dengan kalau ini himpunan terbuka, kita juga bisa tuliskan menjadi apa? C min delta kurang dari X kurang dari C plus delta. Oke, nah karena ini diapit, kemudian kita bisa uraikan kembali menjadi X min delta ini kurang dari X min C kurang dari delta. Nah, ini berdasarkan teorema sebelumnya, ini kan bisa dituliskan dari ini menjadi mutlak X min C ini kurang dari delta. Oke, ini poin yang kedua, I2. Yang X min E-nya kita sudah boleh. Nah, sekarang kalian perhatikan nih, dari I1 dan I2. Dari I1 dan I2 diperoleh apa? Diperoleh bahwa kita punya X min C-nya lebih dari 0, mutlak X min C-nya kurang dari 3, bahwa berarti kita punya apa nih di sini? Bahwa 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta. Oke, poin ini sudah kita buktikan. Sudah kita buktikan ya. Coba kita tengok sebentar ya. Oke, ini berarti X min N-nya kita sudah dapat nih di sini. Ini tadi X min E-nya. Oke, ini kan sudah dapat nih. Terus kemudian ini kita sudah dapat, selesaikan. Oke, nah berarti kurang mana yang kita belum buktikan, yaitu mutlak Fx min L-nya kurang dari epsilon. Kita coba buka mutlak Fx-nya min L-nya kurang dari epsilon dari mana nih? Coba dari modal yang mana yang kita mau buktikan. Nah, kita masih punya modal Fx-nya elemen dari lingkungan epsilon dari R. Kita urai dari situ, coba ya. Coba kita urai dari situ. Oke, sebentar. Saya butuh slide tambahan ya. Oke, sebentar. Saya butuh slide tambahan sebentar ya. Oke, maaf. Oke, karena tadi kurang ya, maaf. Nah, sekarang kita lanjut. Kita sudah punya, ini sudah, yang belum tadi kita punya ini ya, Fx elemen dari lingkungan epsilon dari L. Nah, kita uraikan dari modal itu. Perhatikan bahwa Fx itu elemen dari lingkungan epsilon dari L. Oke, nah ini artinya Fx itu elemen dari lingkungan. Ingat materi kita tentang lingkungan, bahwa dia himpunan terbuka dari L min epsilon sampai dengan L plus epsilon. Ini kita bisa tuliskan dengan, karena dia himpunan terbuka ya, dengan Fx diapit oleh siapa? L min epsilon kurang dari L plus epsilon, sehingga di sini bisa kita tuliskan min epsilon Fx min L kurang dari delta. Nah, untuk dari apit ini, teorema apit ini kita bisa ubah menjadi mutlak Fx
min L kurang dari epsilon. Oke, kita sudah dapatkan. Oke, jadi dari sehingga diperoleh apa nih? Jadi diperoleh bahwa dari poin tadi, dari ini ya, tadi seharusnya dari 1 sampai dengan berapa tadi ya kalau kita kasih nomor gitu ya. Oke, dari ini berapa? Misalkan kita sebentar. 1 misalkan gitu. Oke. Terus kemudian 2, 3, 4 gitu ya misalkan. Oke. Oh, malah kesini. 4, oke. Dari 1 sampai dengan 4 diperoleh apa? Diperoleh bahwa limit f di mana x-nya mendekati c sama dengan L jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian hingga pada saat 0 kurang dari mutlak x min c kurang dari delta, maka berlaku mutlak fx min L kurang dari epsilon. Jadi di sini terbukti ya, dari kiri ke kanan. Nanti dari kanan ke kirinya, berarti begini ya. Ini kalian coba sebagai latihan. Oke, seperti itu. Nah, inilah dari limit f sama dengan L. Jika untuk ini bisa kita gunakan, karena ini sudah kita buktikan teoremanya, ini kita bisa gunakan untuk membuktikan suatu limit fungsi. Dengan menggunakan untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian hingga pada saat 0 kurang dari x mutlak x min c kurang dari delta, maka berlaku mutlak fx min L ini kurang dari epsilon. Begitu ya. Oke. Kita next ya ke contoh. Ya, kita diminta untuk membuktikan limit dari 2x min 1 di mana x yang mendekati 2 hasilnya adalah 3. Bener nggak sih ini limitnya 3? Maaf ya. Dengan menggunakan pembuktian. Gitu ya. Pembuktian tadi kita bisa memanfaatkan apa? Teorema yang sudah kita buktikan sebelumnya ataupun dengan menggunakan definisi. Gitu. Oke? Nah, kita buktikan dengan teorema sebelumnya bahwa untuk membuktikan ini kita pakai untuk setiap, jadi limit tadi saya tulis kembali ya di atas bahwa suatu limit fungsi ini saya tuliskan sebagai pengingat bahwa di sini limit fx yang mendekati c sama dengan L jika apa tadi untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian hingga pada saat 0 kurang dari mutlak x min c kurang dari delta, maka berlaku apa? Maka berlaku mutlak fx min L-nya harus kurang dari epsilon. Ini baru dikatakan dia adalah limitnya. Oke, nah kalau kita perhatikan bentuknya di sini, maka mana yang fx, mana yang L, mana yang c. Ini adalah c-nya, yang dua ini c-nya, ini c-nya ya. C-nya, kemudian ini adalah fx-nya, yang ini adalah L-nya. Oke, nah sekarang kita buktikan dengan menggunakan apa yang kita punya di sini, yaitu untuk setiap epsilon positif. Itu dulu, step by stepnya kita mulai dari untuk setiap epsilon positif. Maka bagaimana membuktikan pernyataan dari untuk setiap epsilon positif, apa yang harus dilakukan? Sebagai contoh misalkan begini. Saya mengatakan bahwa untuk setiap itu artinya untuk semua ya, untuk semua atau untuk setiap mahasiswa yang masuk kelas, misalkan untuk semua mahasiswa kelas 6 semester 6 menggunakan baju warna merah begitu ya di kelas hari Kamis misalkan begitu.
Untuk semua mahasiswa semester 6 setiap hari Kamis memakai baju warna merah, misalkan begitu ya. Ada suatu saya mengatakan pernyataan itu. Nah, untuk membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar atau tidak, maka apa yang saya dilakukan? Yang dilakukan adalah saya mengambil secara acak mahasiswa tersebut gitu ya untuk membuktikan. Nah, pada saat saya mengambil secara acak, ternyata mahasiswa tersebut pakai warna hijau, maka salahlah pernyataan tersebut. Begitu ya. Salahlah pernyataan saya tersebut. Kenapa? Satu aja mahasiswa yang menggunakan warna merah hijau selain warna merah, maka gagal pernyataan tersebut. Satu aja gitu ya, karena berlaku untuk semua. Nah, untuk membuktikannya berarti gimana tadi mengambil secara acak atau gitu ya. Satu mengambil secara acak. Maka di sini apa yang dilakukan? Yaitu ambil sebarang. Ambil sebarang itu sebarang ya, satu aja untuk membuktikan secara epsilon lebih dari 0. Nah, itu. Terus kemudian apalagi nih yang dilakukan nih? Terus kemudian step selanjutnya adalah terdapat delta positif. Terdapat, yang namanya terdapat. Nah, misalkan terdapat mahasiswa pendidikan matematika yang memakai memakai sepatu warna hitam, misalkan begitu. Terdapat mahasiswa pendidikan matematika yang memakai sepatu warna hitam. Maka apa yang dilakukan untuk membuktikan pernyataan tersebut? Karena terdapat, maka kita boleh melakukan pemilihan yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Begitu, pilih yang sesuai dengan kriteria tersebut. Apa nih sepatu warna hitam? Ya pilihlah sepatu warna hitam. Itu akan membuktikan pernyataan tersebut benar. Maka di sini apa? Pilih delta. Pilih delta. Nah, karena kita harus memilih gitu ya. Yang namanya memilih ya yang sesuai gitu ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Itu. Maka kalau memilih pun itu kita lakukan nanti gitu ya, kita susun kriterianya dulu supaya cocok pilihan kita. Oke, maka pilihlah nanti. Kita isi nanti. Nah, selanjutnya nextnya adalah ini. Aduh, sorry, kepencet lagi. Nah, nextnya adalah bagian yang ini nih. Sedemikian hingga 0 gitu kurang dari delta. Ini gimana sih, malah kepencet terus ya. Oke. Nah, ini sehingga pada saat 0 kurang dari x min c kurang dari delta. Ingat c-nya apa tadi? C-nya adalah 2. Ini ya, c-nya 2. Berarti x min 2 kurang dari delta. Kita punya modal tambahan apa nih? Pada saat 0 kurang dari mutlak x min 2, kondisinya kurang dari delta. Itu sebagai modal tambahan kita. Maka berlaku apa? Mutlak fx-nya tadi apa? Fx-nya adalah 2x min 1. Ini ya. Min apa tadi? L-nya berapa? 3. Nah, mutlak 2x min 1 ini harus kurang dari epsilon. Nah, inilah yang harus kita buktikan, benar nggak sih bahwa mutlak fx min L ini kurang dari epsilon. Kalau kita mau membuktikan bahwa dia kurang dari epsilon, maka betullah bahwa L itu adalah limitnya atau 3 adalah limitnya. Ini harus kita urai sedemikian rupa sehingga nanti di hasil akhirnya di sini dia kondisinya apa? Kurang dari epsilon sesuai dengan teorema tersebut atau definisi tersebut. Begitu ya, kurang dari epsilon. Nah, gimana nih caranya? Gitu ya. Nah, caranya tadi kita kan belum melakukan pemilihan delta nih ya, belum melakukan pemilihan delta. Nah, kita pilih deltanya dari mana? Dari sini tadi. Mutlak x min n ini kita proses supaya dia muncul deltanya. Gitu. Gimana nih supaya dia muncul deltanya? Supaya kita bisa milih delta yang tepat sehingga terbuktilah limit tersebut. Nah, oke. Pertama, dari sini kita kita proses terlebih dahulu. Mutlak 2x min 1 min 3 itu kan kalau diproses menjadi 2. Mutlak 2x min 4. Begitu ya? Oke, ini sama dengan loh ya, sama dengan. Oke, masih sama dengan. Kemudian sama dengan lagi mutlak 2x min 4 itu kan artinya mutlak 2 dikali dengan x min 2. Begini ya. Oke.
Nah, kalau seperti ini tadi saya hapus dulu sementara. Nah, kalau seperti ini kan bisa kita tuliskan jadi apa nih? 2 dikalikan dengan mutlak X min 2. Kan boleh ya? Boleh seperti itu kan ya? Oke, nah sekarang kok dari tadi belum muncul-muncul nih deltanya? Gimana memunculkan deltanya? Nah, caranya gini, kalian perhatikan ini, kita punya modal 0 kurang dari mutlak X min 2 kurang dari delta. Nah, inilah modal tambahan yang kita punya, bahwa di sini mutlak X min 2 kurang dari delta. Nah, ini cara memunculkan kita delta dari sini. Kita sudah punya 2 dikalikan dengan mutlak X min 2 sama kan dengan ini. Maka dia kondisinya kurang dari, ingat kita punya modal mutlak X min 2 kurang dari delta. Maka kalau di sini ada 2 dikali dengan X min 2 artinya kurang dari berapa? 2 delta. Oke? Karena ini adalah mutlak X min ya. Kalau misalkan di sini ada 3 kali mutlak X min 2 ya berarti 3 delta, begitu ya. Nah, dia sudah kurang dari delta. Oke, kurang dari posisinya, kurang dari inilah nanti sebagai acuan kita bahwa dia harus kurang dari epsilon sudah sebagai. Nah, caranya gimana nih? Sama dengan ini, sama dengan ya. 2 itu digantikan oleh siapa? Dikali oleh siapa? Sehingga hasilnya adalah epsilon. Karena permintaannya bacanya dari sini ya, kurang dari epsilon. Dari mana nih? 2 dikali berapa supaya hasilnya epsilon? Dikali dengan epsilon per 2 gitu ya, sehingga hasilnya adalah epsilon. Nah, maka delta itu tadi digantikan oleh siapa? Disubstitusi oleh siapa? Yaitu epsilon per 2. Nah, inilah yang kita isikan di deltanya. Berarti kita milih deltanya adalah epsilon per 2. Nah, ini baru kita isikan di sini nih, epsilon per 2. Begitu ya. Oke, nah sekarang kalau seperti itu, kepencet lagi. Kalau seperti itu, kita bisa menyimpulkan bahwa apa? Kesimpulannya di sini, maaf ya, untuk setiap epsilon positif terdapat deltanya sama dengan epsilon per 2 gitu ya, sedemikian hingga pada saat 0 kurang dari X min 2 kurang dari delta, ini kita tuliskan sesuai dengan definisi, maka berlaku apa? Maka berlaku mutlak fx-nya tadi apa? 2x min 1 min 3-nya kondisinya kurang dari epsilon. Jadi apa? Jadi terbukti bahwa limit 2x min 1 di mana x-nya mendekati 2 itu hasilnya adalah 3. Begitu ya, terbukti ini. Milih deltanya epsilon per 2. Oke, nah sekarang next contoh selanjutnya. Nah, ini kita diminta untuk membuktikan limit x di mana x yang mendekati 1 hasilnya adalah 1. Bagaimana cara membuktikan ini nih? Cara membuktikannya adalah ambil sebarang seperti tadi ya, ambil sebarang epsilon positif. Oke, kemudian apa selanjutnya? Kalau kita sudah ambil sebarang, maka kita pilih delta. Pilih delta, ingat milih itu nanti ya, kita susun dulu kriterianya sehingga pada saat 0 kurang dari X min C nya berapa itu? C nya 1 kurang dari delta, maka berlaku apa? Maka berlaku, ingat ini C nya yang ini C, ini adalah fx nya, ini adalah L nya. Oke, maka berlaku fx min L. Fx-nya adalah X, L-nya adalah min 1. Ini kita urai sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga nanti posisinya dia kurang dari apa? Kurang dari epsilon, gitu ya. Kurang dari epsilon. Maka siapa ini? Siapakah dia? Kira-kira? Nah, ini kita proses dulu. Kita perhatikan terlebih dahulu. Apa yang kita perhatikan nih? Kita sudah punya mutlak X min 1. Nah, kalian perhatikan di bagian apa? Di bagian yang diketahui. Yang diketahui apa nih? Ini yang diketahui ya.
Ini yang diketahui. Ini modelnya tambahan. Bahwa di sini kita punya mutlak X min satunya kurang dari delta. Nah, ini bisa kita tuliskan di sini bahwa dia kurang dari delta. Nah, sekarang siapakah sih delta yang bisa kita pilih supaya nanti hasilnya adalah epsilon? Siapa delta yang dipilih? Ya, epsilon itu sendiri gitu ya. Delta disubstitusi dengan siapa? Ya, epsilon gitu ya. Gitu. Oke. Jadi apa nih di sini disimpulkan bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat delta sama dengan epsilon, terdapat deltanya yaitu sama dengan epsilon ya. Sedemikian hingga pada saat 0 kurang dari mutlak X min 1 kurang dari delta, maka berlaku mutlak siapa nih? X min 1 kurang dari epsilon. Jadi apa? Jadi berlaku terbukti bahwa limit limit X di mana X yang mendekati 1 hasilnya adalah 1 gitu ya. Jadi ini apa? Terbukti. Oke, seperti itu ya. Oke, next ya, kita lanjut lagi untuk memperdalam lagi. Nah, sekarang kalau tadi ini contoh-contohnya masih mudah ya, contoh 1, contoh 2 dia masih tidak berpangkat. Nah, sekarang kalau misalkan kita kaitannya dengan pangkat atau kuadrat. Buktikan bahwa limit X kuadrat di mana X-nya mendekati C itu hasilnya adalah C kuadrat. Ini betul kan ya? Memang hasilnya adalah C kuadrat. Nah, sekarang bagaimana membuktikannya? Sama seperti tadi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah apa? Misalkan ini saya buat garis dulu ya untuk memisah. Maka apa yang dilakukan? Yaitu ambil sebarang. Langkah pertama ini ya, tetap ambil sebarang epsilon positif, maka kita pilih delta. Pilih deltanya itu nanti gitu ya, nanti kita susun dulu. Kemudian sehingga pada saat 0 kurang dari mutlak X min C-nya, C-nya tetap C ya, kurang dari delta, maka berlaku apa? Maka berlaku mutlak X kuadrat min C kuadrat ini haruslah kurang dari epsilon, itu yang akan kita proses gitu ya, supaya dia apa? Kurang dari epsilon, sehingga nanti kita tahu ngambil deltanya berapa. Oke, nah ini kita uraikan terlebih dahulu. Mutlak X min C-nya, X min kuadrat min C kuadrat itu kan kalau diproses kan bisa menjadi X min C, X plus C, gitu kan ya. Oke. Nah, ini kalau dituliskan, ini saya agak itu ya, menjorok ke sini ya. Ini sama dengan, sebenarnya bagus saya urut loh ya, karena ini saya supaya cukup aja. Mutlak X min C, ini mutlak X plus C. Ini kan kalau dipisah mutlaknya kan boleh ya, bisa. Nah, sekarang kita sudah punya model nih di sini bahwa mutlak X min C-nya itu kurang dari delta. Kurang dari delta. Kalau yang mutlak X min C-nya, lalu yang plus mutlak X plus C-nya gimana? Oh, tetap Bu saya tuliskan dengan mutlak X min C, nggak boleh. Karena dia di dalam mutlak sendiri, mutlak X min C nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih mengandung unsur variabel X yang ada di sini. Ingat, kalian pengambilan delta tidak boleh mengandung unsur variabel X atau variabel Y atau apa gitu ya. Kalau di sini C-nya itu kan tadi limitnya ya, atau titik limitnya itu tidak masalah. Tetapi kalau dia unsur variabel yang berkaitan variabel dalam suatu fungsi tersebut, maka tidak boleh dalam proses pemilihan deltanya gitu ya. Jadi kita harus uraikan sedemikian rupa ya. Di sini maka siapa sih yang mutlak X plus nya itu gimana nanti coba? Nah, inilah yang kita proses terlebih dahulu. Nah, ini saya jadikan ke dalam notes saja bahwa di sini oke, saya ganti itunya warnanya. Oke, ini sebagai ini ya, ini dalam ini kalau kalian sebagai coretannya ya, sebagai catatannya, notesnya. Misalkan di sini kita mau menguraikan di bagian, oke, ini saya buat dalam kotakan notesnya. Nah, ini kalian perhatikan bahwa kita punya mutlak X min C. Oke ya, mutlak X min C.
Nah, sekarang kalian perhatikan bahwa mutlak X min C berdasarkan materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari sebelumnya, ya. Mutlak X min C ini, kalian masih ingat tentang pertanyaan sama segitiga, itu artinya dia kurang dari atau sama dengan, kalau diuraikan menjadi mutlak X plus mutlak C. Dari mana, Bu? Dari teorema sebelumnya yang sudah dibuktikan, materi sebelumnya. Oke, kalian buka kembali di buku Bartelnya ya, bahwa mutlak X min C ini kondisinya kurang dari atau sama dengan mutlak X plus mutlak C. Seperti itu, dia kurang dari atau sama dengan. Oke. Nah, sekarang gimana nih proses selanjutnya? Mutlak X itu kan bisa diartikan dengan mutlak X min C plus C plus mutlak C, begitu ya. Nah, dari sini ke sini tandanya apa? Sama dengan, karena kita tidak mengubah sama sekali ya. Kita hanya menguraikan dari mutlak X, kan artinya sama dia dari baris dari pertama, kolom pertama sampai dengan yang ini, baris selanjutnya. Ini kan sama. Oke, baris selanjutnya. Oke. Nah, sekarang mutlak X min C ini bisa berdasarkan ini kan bisa kita kurung gini ya, Oke. Nah, ini berdasarkan teorema apa? Ketaksamaan segitiga itu kan bisa menjadi mutlak X min C plus mutlak C. Ya, plus mutlak C. Nah, karena di sini kalian dari awalnya mutlaknya jadi 1 kemudian diuraikan, ini kan artinya kita mengubah nih menggunakan teorema sebelumnya, yaitu kurang dari atau sama dengan, tandanya seperti itu ya. Oke. Nah, ini kemudian kita selesaikan bisa menjadi apa? Mutlak X min C. Mutlak C tambah mutlak C kan sama dengan 2 mutlak C gitu ya, atau mutlak 2C. Ini duanya langsung saya keluarkan. Boleh ya. Maka tandanya di sini apa? Sama dengan, karena kita hanya memproses, menambahkan langsung, tidak mengubah sama sekali. Oke, nah sekarang begini. Nah, kita punya tadi bahwa apa nih? Kita punya bahwa mutlak X min C tadi kan kurang dari delta. Betul ya? Mutlak X min C tadi kan kurang dari delta nih. Ya kan? Ini kan artinya dia delta. Oke. Mutlak X min C tadi kita sudah punya kurang dari delta. Misalkan sekarang ini kan kalau dituliskan gini nih. Nah, delta plus 2 C gitu ya. Dia kan kurang dari delta. Nah, terus deltanya gimana ini? Terus kita pilih deltanya berapa nih? Misalkan karena di sini terjadi 2 delta, maka kita bisa memilih salah satunya. Pilih deltanya sama dengan apa? Pilih delta, kita bisa memilih sebarang delta, misalkan 1 boleh, setengah boleh, 5 boleh, 4 boleh, seperempat boleh, dan saya memilih yang satu aja lah ya, pilih delta 1. Maka di sini peroleh apa? 1 plus 2 mutlak C gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Berarti di sini artinya mutlak X min C ini kondisinya dia kurang dari, berarti apa? Jadi di sini kita bisa artikan mutlak X plus C ini kurang dari apa? 1 plus 2 mutlak C. Begitu ya. Nah, ini bisa kita isikan di sini, yaitu 1 pada saat memilih deltanya 1 ya. Jadi di sini 1 plus siapa? 2 mutlak C. Gitu. Loh, Bu, ini masih mengandung unsur C, nggak apa-apa. Kalau C itu kan kaitannya dengan titik limit atau limitnya tadi, hasil limit, nggak apa-apa. Tapi asalkan jangan mengandung unsur ini fungsinya, variabel dalam fungsi tersebut X, Y gitu, nggak boleh. Oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, maka ini delta itu diganti oleh siapa, disubstitusi oleh siapa nih, sehingga pada saat dikalikan dengan 1 plus 2 mutlak C, hasilnya apa? Hasilnya adalah kurang dari epsilon. Maka deltanya berapa nih? Deltanya sama dengan berapa? Supaya ketika dikalikan 1 plus 2 mutlak C, hasilnya adalah epsilon siapa? Maka kita kalikan dengan epsilon per 1 plus 2 mutlak C. Nah, inilah yang menggantikan deltanya gitu ya. Nah, sekarang menulisnya berarti pemilihan deltanya berapa nih? Karena tadi kita memilih delta yang satu adalah 1, yang satu muncullah epsilon per ini, maka kita menulisnya gimana? Kita pakai infimum. Kenapa? Di sini kan
kita boleh memilih delta. Jadi berapapun nih, kita milih 1, 2, seperempat, 0,4 dan seterusnya, itu bisa, sehingga nanti terjadi perbedaan di sini. Nah, sekarang nulisnya gimana? Infimum, karena di sini kita milih 1, maka tulislah di sini 1 gitu ya. Berapa? 1, kemudian hasilnya yang berikutnya, delta berikutnya adalah epsilon per 1 plus 2 mutlak C. Nah, kalau milih setengah Bu ya, setengah nanti di sini hasilnya berapa? Tulis seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, itulah pilihannya. Jadi di akhirnya gimana nih? Jadi untuk setiap mana nih? Jadi apa? Jadi apa? Untuk setiap epsilon positif terdapat delta. Deltanya apa tadi? Infimum dari 1 kemudian epsilon per 1 plus 2 mutlak C. Oke. Kemudian apa? Sedemikian hingga pada saat 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta, berlaku apa? Berlaku mutlak X kuadrat min C kuadrat kurang dari delta. Sehingga apa? Terbukti bahwa limit X kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, seperti itu yang kita pelajari hari ini tentang limit fungsi, mulai dari definisi, teorema, dan juga contoh-contohnya. Nah, sebenarnya saya ada contoh lagi, tapi kalian coba untuk latihan sendiri, begitu ya. Di sini sepertinya kita sudah cukup. Semoga dipahami. Silahkan mungkin dipelajari. Kalau butuh pemahaman lebih dipelajari berkali-kali begitu ya, sehingga benar-benar paham berkaitan dengan limit fungsi ini. Oke, saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.